Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Hairunisa dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kode dan kodar dari mind map yang sudah dibuat minggu lalu. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kode. Apa sih pengertian kode? Kode itu ada menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Dan adapun menurut istilah, yaitu segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Selanjutnya ada pengertian kodar. Pengertian kodar ini juga ada menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, yaitu memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Dan menurut istilah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Selanjutnya, ada empat prinsip iman kepada kode dan kodar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim. Qadim itu tidak berpermulaan. Yang kedua, ada iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Selanjutnya, saya akan membacakan hikmah beriman kepada kode dan kodar. Ada 6 hikmah yang saya cantumkan, yaitu satu, semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, kita jadi semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa. Jadi kita selalu berdoa untuk kayak menggapai cita-cita sambil berikhtiar. Yang keempat, meningkatkan optimisme. Kita harus selalu optimis. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi rintangan. Dan yang terakhir, menyadarkan bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada takdir, yaitu macam-macam takdir. Karena takdir itu bersangkut paut sekali dengan kode dan kodar. Ada 2 macam takdir, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Yang pertama, takdir mualak. Takdir ini erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, atau takdir ini masih bisa dibilang masih bisa diubah, dapat diubah, seperti contohnya cita-cita. Yang kedua ada takdir mubram. Nah, takdir mubram ini ada pada diri manusia dan tidak dapat diubah sama sekali. Contohnya fisik, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, ada 4 yang berhubungan dengan takdir, yang sangat berhubungan. Yang pertama ada optimis, yang kedua ada ikhtiar, yang ketiga ada doa, dan yang keempat ada tawakal. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Kita harus selalu berikhtiar, misalnya dalam menggapai cita-cita, tapi kita juga harus selalu optimis dan dibantu juga dengan doa atau usaha kita atau ibadah kita dan tawakal juga. Nah, terakhir saya akan membacakan beberapa dalil yang saya cantumkan tentang kode dan kodar. Yang pertama, ada dalil dari Quran surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu baqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua ada dari Quran surat At-Tagabun surat ke-64 ayat 11. Ma asaba'in musibatina illa biidznillah. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada dari potongan surat Al-Ahzab surat 33 ayat 38. Wa kana amrullahi fadaron maqdur. Yang artinya,
Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti bertamu. Maksudnya berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi kode dan kodar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan ayat Al-Quran atau penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.